dari realitas kehidupan manusia. Ilmu metafisika bahkan mencoba mencari tahu makna keberadaan angka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kami mengunjungi Ahsanul Qasasih, seorang ahli metafisika yang kini tengah menjabat sebagai anggota DPR. Apa kabar ini? Apa kabar? Ya, Safira apa kabar? Ya, baik, Pak. Sorry ya berantakan nih ya. Iya, Bapak lagi sibuk, kami Lumayan ya, lah. Pak, dikit-dikit diganggu. Kalau nggak sibuk, dikirain nggak kerja lagi. Oh iya. Pak, ini seru banget nih kami datang ke sini, ternyata Bapak ini seorang ahli metafisik. Bukan ahli. Ahli mengerti. Ada yang. Itu dia tujuannya nih, Pak. Masalah apa ini? Soal angka, Pak. Kami mau tahu nih, Pak, tentang kepercayaan masyarakat tentang sebuah angka yang dipercaya. Ada yang katanya bawa sial, ada yang bawa keberuntungan. Kayak misalnya ada dalam gedung-gedung, bahkan kalau misalnya kita temuin di kota besar, nggak ada lift yang berhenti di lantai 4 dan unsur 4 ya. Betul. Dan juga di lantai 13. Penjelasannya secara teori metafisika seperti apa sih, Pak? Kita bicara metafisika ya. Bahwa kita harus sama dulu persepsinya ini, bahwa semua angka itu diciptakan Tuhan hanya untuk sebagai petunjuk. Dan kalau saya berbicara, saya pribadi dalam ilmu metafisika, bahwa tempatkan pikiran dan hati Anda jika kita berbicara metafisika, terutama mitos. Mitos ini yang paling selama ini menjadi satu hal yang dipercaya oleh masyarakat, bahwa sesuatu akan menguntungkan, sesuatu akan menguntungkan. Ini kalau ini sudah masuk ke dalam pikirannya, kemudian sampai ke hatinya, kemudian diyakini itu yang terjadi, biasanya terjadi. Karena terus dia hubungkan. Padahal Tuhan menyatakan begini dalam Islam, sapalah hati dan pikiranmu. Suruh sapa hati dan pikiran. Kenapa? Biar kamu memiliki keyakinan bahwa apa yang ada di hati dan di pikiranmu itu suatu saat pasti tercapai. Nah, jangan pernah mempercayai itu. Karena sekali kalian mempercayai itu, yang ada adalah kalian akan disandera pikirannya untuk tidak melakukan apa-apa di tanggal itu. Bayangkan, ini menjadi sesuatu yang tidak produktif buat kita untuk hanya memikirkan 4 dan 13. Padahal tanggal 4 dan 13 kalau itu jatuh pada hari Jumat misalnya, sesuatu yang mungkin akan membawa barakah buat dia, terus dia nggak lakukan karena tanggal 4, rugi. Sekarang kalau misalnya angka keberuntungan, banyak orang percaya angka kembar itu membawa keberuntungan, seperti angka 11, 11, 22. Itu gimana dari segi teori metafisika? Kalau ini kan hal yang baik. Kalau yang hal baik, dukung saja. Jadi yang misalnya angka 0 atau angka 10 atau angka 7 atau angka 9 menjadi dukung saja. Nanti ujung-ujungnya bisa 1 sampai 10 itu jadi angka baik semua buat mereka. Tapi Pak, kalau misalnya balik lagi ke ilmu metafisika ini, penjelasannya seperti apa sih Pak, penghitungan angka baik dan segala macam ke realita di kehidupan? Kalau misalnya dari metafisika itu seperti apa? Begini, kalau kita bicara di dalam Islam, di dalam Islam itu penuh dengan angka 7. Ya. Karena Nabi Muhammad sering melakukannya 7 kali, selalu melakukan aktivitas itu selalu 7 kali. Dan Nabi beranggapan bahwa seseorang yang sudah melakukan 7 kali kebiasaan, dia dianggap sesuatu yang luar biasa, yang biasa sudah, dan tidak perlu lagi diragukan. Mulai dari tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, bahkan itu terbaca kepada kita sampai kata-kata ya, mulai dari 7 turunan, terus apalagi 7 langit kita 7 langit ke-7. Oh, kalau misalnya kita kenal aja misalnya 7 kali. Iya, 7 kali. Tapi memang itu di Bangladesh ya, saya pernah belajar microcredit di sana. Microcredit di sana baru bisa ditambahkan kepada nasabah atau kliennya setelah giliran ke-7. Jadi giliran pertama masih dianggap terbiasa, belum kebiasaan, giliran ketiga, 4, 5 masih dianggap suatu pembelajaran, giliran ke-7 itu sudah mulai punya satu keyakinan. Makanya begitu nasabah ini lewat dari 7 kali giliran, 7 times evolving, dia akan dikasih berapapun dia minta. Nah, artinya ada satu keyakinan bahwa setelah 7 kali kebiasaan dilakukan oleh orang itu, dia akan mudah melakukannya. Karena udah melalui proses-proses yang tadi itu ya Pak ya. 7 tahapan. Dengan 7 tahapan itu. Tadi gua bilang harus menyapa pikiran dan hati, yang paling gampang caranya. Itu kayak paling awalnya lebih ke curhat sih Pak. Iya, sedikit. Ada dalam Islam tafakur, ada istilah zikir. Ya, di
itu diam, ya kan, kemudian membayangkan sesuatu untuk hal-hal baik apa yang akan dilakukan. Dia orang-orang kan sering melakukan tasawuf gitu. Itu sesuatu yang memang ditaruh di dalam mindsetnya bahwa untuk melakukan sesuatu nanti apa rencananya dia. Zikir juga angka kan, dipandu. Berapa banyak 33 gitu ya. Kadang-kadang kita baca Al-Fatihah sampai 100 kali, baca istighfar sampai 1000 kali. Itu kan angka semua. Nah, kalau angka 4 kita hilangkan dari angka itu, kurang ya sih kan? Angka ini. esensinya hilang lah. Oh, pertanyaan Anda itu, Anda duduk, tafakur, kemudian berzikir, dan orang mengatakannya itu tasawuf. Ya, silahkan saja, apa saja, baiklah. Mungkin di agama lain juga ada. Tapi itu adalah dibimbing oleh angka, yang angka itu dikendalikan oleh kita gitu. Oh, itu kuncinya. Mungkin itu kuncinya. Lebih kita adalah si manusianya adalah pengendali dari semuanya. Atur angka sehingga angka itu tunduk sama kita. Jangan kita dikendalikan. Apalagi kalau yang lahirnya tanggal 4, bahaya Pak. Kalau misalnya dia nggak siang, dia siang dulu. Tapi di sini tuh masih hidup. Nggak apa-apa. 13 berapa kali 3 Bahaya sih. Dan memang kuncinya mungkin memang harus diyakini dan banyak Kendalikan. orang. Betul. Oke. Menggunakan dia sebagai petunjuk, dikendalikan oleh kita. Dia tunduk sama kita bisa atur kapanpun. Menurut buku ini, ternyata angka 7 itu sangat dekat dengan kehidupan kita dan mempunyai banyak arti. Sebagai contoh, ada 7 not dalam satu tangan nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Dan juga ada 7 hari dalam satu minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, itu artinya berbagai macam tempat memiliki kepercayaan masing-masing terhadap sebuah angka. Itu hidup dan dipelihara. Maka dari itu, kita nggak bisa membenturkannya antara yang satu dengan yang lainnya. Mana yang benar, mana yang salah. Sekarang terserah Anda, ingin mempercayai sebuah mitos atau Anda menelusuri fakta-fakta baru terhadap sebuah mitos. Tadi ini